jangan gampang malu dalam memulai proses, ya, dalam berjuang, ya. Maksudnya itu gimana? Kalian malu memulai sesuatu yang sebelumnya belum kalian mulai. Kalian malunya tuh gini, kalian malu nanti dikatain sama teman-teman kalian, dibilang sama teman-teman kalian kayak isi ini sok-sokan, misalnya aja nih, kalian kan orangnya yang jarang belajar gitu ya, jarang pegang buku, terus tiba-tiba pengen aja itu berubah, pengen menambah wawasan lagi, pengen menambah pengalaman gitu, terus kalian belajar lah, kalian baca buku, kalian ya belajar gitu kan, terus dilihat teman kalian, terus dikatain kayak apa sih si ini tiba-tiba belajar kok sok pinter gitu, kalian takut gitu, kalian kalian malu jadinya, kayak jadi terhenti gitu, niat kalian tuh kerasa berhenti di situ karena kalian merasa malu. Kalian merasa malu untuk memperjuangkan diri kalian. Is that funny? Itu lucu banget. Kalian memperjuangkan diri kalian, tapi kalian merasa malu karena perkataan orang lain. Make sense nggak menurut kalian? Enggak kan? So nggak usah malu kalau kalian memulai sesuatu. Ya, nggak ada sesuatu yang baru pertama kali kita pegang itu nggak ada yang langsung mahir. Misalnya aja ketika kita waktu bayi kita belajar tengkurap, belajar duduk, itu sering jatuh kan. Ketika kita belajar jalan, kita sering jatuh kan. So belajar dari situ, dari awal kita tuh gak ada yang tiba-tiba mahir, gak ada dia yang dari bayi tanpa diajari, tanpa coba-coba dulu dia tiba-tiba langsung bisa lari, langsung bisa jalan, tuh gak ada. Semua tuh butuh proses, butuh perjalanan. Dan nah, ketika kamu melakukan perjalanan itu, ketika kamu lagi berjuang gitu ya, ketika kamu lagi berusaha, so don't be shy, jangan semalu. Pasti yang dimaluin itu hidup kamu. Kenapa lu harus pikirkan apa kata orang yang bahkan orang ini nggak ada benefitnya sama kamu gitu, nggak ada hubungannya di hidupmu gitu. Dia cuma ngomen, dia cuma ngatain ini itu, dia cuma bisanya gitu. Mereka cuma bisa gitu doang, mereka bisa ngatain, mereka bisa bilang ini itulah, ya terserah, itu hidup mereka emang membicarakan tentang orang lain. So kenapa kalian harus ikut dalam lingkaran tersebut? Kenapa kalian harus malu untuk memperjuangkan diri kalian? That's your life, ya. Mereka nggak perlu ikut campur. Perjuangkan diri kamu sendiri, kamu nggak perlu malu. Jangan malu. Apa yang kamu maluin dari situ, coba? Terus adalah jangan turuti gengsi. Gengsi ini tuh bikin kita kayak apa banget, sok banget. Aku pernah sih berada di posisi itu, dan ya menurutku kita pasti pernah berada di posisi itu ya. Waktu aku kelas SMA. Waktu SMA tuh kayak gengsi gitu, mau jualan gengsi, mau jalan kaki tuh gengsi. Kayak apa sih? Jadi kelihatan sok gitu. Padahal ya udah sih, apa salahnya? Pokoknya jangan ikutin gengsi. Lihat teman punya barang ini, terus kamu nggak punya, kamu merasa gengsi, so kamu pengen punya, kamu sampai maksa-maksain orang tua kamu sampai paksa-paksa biar kamu punya ini. Itu jangan. Ini jauh-jauhkan gengsi. Gengsi itu bukan apa-apa.
kecuali kalau kamu emang benar-benar bisa memperjuangkan gengsimu itu. Jangan memaksa orang lain, perjuangkan sendiri gengsimu. Apalagi orang tuamu, jangan paksa-paksa orang tuamu untuk menuruti akhiratmu itu. Jangan tenang-tenang pintu, jangan bikin masalah, perjuangin sendiri. Kamu mau ini, perjuangin sendiri. Oke? Itu masalahnya. Terus mulai bersyukur. Ya, bersyukur itu perlu banget. Karena kalau kita nggak bersyukur, kita nggak akan pernah merasa cukup. Kita selalu merasa kurang. Kita kayak merasa kurang. Jadi hidup kita tuh kayak kurang banget gitu. Emang sih kalau dalam prestasi kalau kita merasa kurang puas itu bagus, karena kan kita jadi pengen belajar terus gitu. Tapi kalau dalam kehidupan kamu orang yang kurang puas, kamu orang yang kurang banget, kurang ini coba bersyukur. Ya, syukuri apa yang udah kamu punya, apa yang udah kamu terima dari Allah, apa yang kamu udah terima dari Tuhan, apa yang sudah kamu dapatkan sekarang, itu syukur. Dari hal-hal kecil aja, kamu bisa bangun di pagi hari, kamu bisa tidur di malam hari, kamu masih bisa makan, kamu masih bisa melihat orang tua kamu, itu syukur. Karena ya seperti yang kita tahu, yang kita punya itu nggak semua orang lain punya. Ya, so syukuri itu. Terus lagi buat kalian yang susah mungkin dari pacar, mungkin dari teman-teman toksik yang dulu, atau mungkin dari masa lalu kamu yang dulu, coba untuk move on. Gimana caranya? Cari kesibukanmu, sesuatu yang bikin kamu upgrade diri, bikin kamu itu improve diri kamu. Cari hobi kamu yang bisa menuntun kamu pada masa depan yang kamu inginkan. Sibukkan diri. Soalnya kalau misalnya kita sibuk nih, otak kita tuh terus memikirkan, habis kerjaan ini aku bakal melakukan ini. So otak kamu sibuk, jadi kamu gak perlu mikirin pacar kamu yang toksik dulu, mikirin teman kamu yang toksik dulu. Kamu gak perlu mikirin itu, karena ya orang-orang yang ninggalin kamu dulu, orang-orang yang kamu tinggalin dulu, itu karena mereka buruk. Itu karena kamu gak pengen ketemu mereka lagi. Semua dari situ. Cari kesibukanmu, cari hal yang benar-benar bisa mengimprove dirimu sendiri, hal yang benar-benar bisa membuat hidupmu lebih baik lagi. Jangan selalu stuck di masa lalu, karena kamu gak bisa kamu gak akan transmigrasi kah? Pokoknya kamu gak akan balik ke masa lalu, coy. That's just fiksi. Itu cuma di Wattpad, itu cuma di film. Kamu gak akan balik ke masa lalu. Kamu perjuangkan masa depanmu. Fokus pada dirimu sekarang. Fokus pada dirimu sekarang, pikirkan masa depanmu. Terus buat kalian orang yang ngerasa mau melakukan apa-apa tuh rasanya kayak takut diliatin, ya istilah katanya tuh kepedean. Gak usah kepedean deh. Kalau misalnya kalian mau memulai sesuatu nih, terus kalian ngerasa aduh nanti orang ngerasa ini ya, aduh nanti orang melihatnya begini gak ya. No one care about you. Gak ada yang peduli sama malah. Kamu gak perlu ngerasa nanti orang nanggapinnya gimana, orang ngeliatin kamu gimana. Gak ada yang peduli. Udah mulai aja, gak usah kepedean.
maksudnya tuh gini, kalau misalnya kamu mau mulai misalnya mau jualan, nggak usah mikir kayak ih nanti temanku ngejekin aku nggak ya, nanti temanku berpendapat apa ya, nanti orang-orang ngeliatin aku gimana ya ketika jualan. Mereka punya hidup sendiri, mereka punya kehidupannya sendiri, so kamu tuh nggak perlu ngerasa kamu terlalu diperhatiin. You know, start in their life. Kamu bukan pemain utama di hidup mereka. Ya hidup mereka. Mereka adalah aktor utama dalam hidup mereka. So mereka nggak terlalu memperhatikan kamu. Come on lah, nggak usah terlalu kepedean. Oke, mulai aja apa yang menurut kamu hal itu baik. Nggak usah terlalu memikirkan pandangan orang lain, karena ya sebenarnya mereka nggak terlalu mikirin itu, mereka nggak terlalu mikirin kamu, mereka berusaha pada hidup mereka sendiri. Paling mereka ngelihat kamu, mereka nilai kamu, that's it. Mereka nggak akan bahas itu sepanjang masa, selamanya mereka nggak akan bahas kamu terus. Mereka punya hidup sendiri. Dan mulai apa yang mau kamu mulai, kalau itu menurut kamu mulai. Okay, see you later.